Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meiliana Sasha Dela Swindra dan kedua rekan saya, Catherine Kania dan Dwi Cahyani Fitri Alrida. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penerapan algoritma Juda. Algoritma yang kami gunakan yaitu algoritma perkalian matriks dan satu algoritma pilihan nomor 22 yaitu transpose matriks. Sebelum kita menjalankan kedua algoritma tersebut, kita membutuhkan compiler dengan nama file cl.exe yang harus kita tambahkan di Windows kita. Caranya, kita masuk ke local disk C, lalu klik folder program files yang x86. Kita cari folder Visual Studio, Microsoft Visual Studio, lalu kita klik folder 2019, klik folder Community, klik folder VC, klik folder Tools, klik folder MSVC, lalu klik folder ini, lalu masuk ke folder bin, klik folder host x64, klik folder x64. Nah, di sini kita cari file cl.exe dan ada di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke System Properties. Kita klik Advanced, lalu Environment Variables. Kita cari path, karena sebelumnya saya sudah memasukkan lokasi, yaitu lokasi terletaknya file cl.exe. Nanti teman-teman bisa copy lalu ditambahkan di new, lalu kita masukkan di sini, klik OK, terakhir klik OK. Nah, dengan begini compiler telah ditambahkan di laptop kita dan kita bisa menjalankan kedua algoritma yang akan kita gunakan. Halo, perkenalkan saya Catherine Kania dengan teman saya Dwi dan Meliana akan menjelaskan tentang implementasi CUDA. Untuk yang pertama ada perkalian matriks. Di sini source code-nya telah disediakan di kolom 2. Kalian bisa dilihat ini include-nya ini stdio.h, string.h, dan sampai seterusnya. Kemudian ini ada print matrix, itu untuk mencetak file yang akan menerima inputan berupa matriks, kemudian file name, x dimension, y dimension, kemudian dimension. Di sini jadi ada output open file name ini untuk menghasilkan tadi file. Dan di sini ada dimension dan ordernya juga. Lalu untuk CPU matriks menggunakan CPU matrix multiplication ini jadi ini yang menggunakan CPU, jadi dihitung waktunya untuk yang menggunakan CPU. Di sini juga sama, ada perkalian biasa untuk baris dan kolom, akan ada juga perkalian mendatar dan menurun, kemudian dijadikan satu file. Pada bagian fill, di sini ada prosedur fill. Untuk mengisi matriks, nilainya bakal di generate secara random elemen-elemennya. Lalu di sini ada inputan left matrix, right matrix, left dimension, kemudian left dim y, kemudian right dim x, kemudian ada right dim y juga. Ada sumbu x-y juga. Kemudian itu di fill secara kotak gitu, jadi akan mencetak nilai terbesar. Lalu mencari perbandingan jika ada yang lebih besar untuk dijadikan dimensi. Jadi kalau misalnya L dimension X itu lebih besar dari R dimension Y, X, maka yang dijadikan dimensinya itu yang L, yang left. Ini juga sama. Kemudian untuk mengalokasikan memorinya, ini untuk mengalokasikan memori sebelum pengisiannya menggunakan ini.
Kemudian dicek apabila nilainya ganjil, maka dia akan mengecek tempatnya lebih besar daripada yang ditampung. Di sini ada. Lalu untuk yang for ini, untuk mengisi matriks left menggunakan sin. Kalau untuk for yang ini, untuk matriks yang right menggunakan cos. Lalu ini ada salah satu yang utamanya, inputannya left, right, rest, dim. Kemudian rest matrix itu merupakan hasil perkalian tadi. Kemudian dim itu untuk dimensionnya ya. Ada juga deklarasi variabel untuk looping i sama j. Kemudian ada juga buat temporary untuk yang diisi 0 dulu sementara untuk penampung hasil nanti ini. Jadi ada left share dan right share. Share ini berarti berbagi ya, bisa dipakai. Kemudian ada row dan call, ini untuk mengalokasikan blok memori dan blok dimensionnya, sama thread-nya di set sebagai baris dan kolom. Kemudian di sini ada drivernya, ada German-nya. Ini ukuran-ukuran vektornya yang akan diproses. Kemudian dimensinya juga ya. Ada integer matrix, integer left matrix, left x, left matrix y, right matrix, dan seterusnya. Kemudian ini nanti printf masukkan ukuran matriks m kali x, kali n, dan matriks n dikali k. Jadi makanya kita hanya butuh masukkan m, n, dan k ini. Kemudian di scan left matrix x ini untuk yang m, left matrix y untuk yang n, dan right matrix x j untuk yang k. Kemudian left matrix x sama dengan left matrix y, kemudian integer dimensionnya menggunakan yang fill tadi di atas dengan inputan ini. Oke, kemudian yang bagian ini dijadiin komen aja. Kemudian ini ada rest h. Rest h ini berarti yang GPU. Kemudian ini untuk mengalokasikan array di host untuk hasilnya. Nah, ini juga CPU menggunakan float, malloc, vector save ini untuk mengalokasikan array pada host untuk yang CPU matrix multiplication itu tadi hasilnya. Kemudian ini juga terjadi alokasi lagi untuk device yang LHS operand, left operand, kemudian ini buat yang right, kemudian dialokasikan right on this device untuk hasil. Oke, di sini juga mengcopy value-nya keduanya. Kemudian di sini ada mengembalikan hasil dari device dan menyetor ke host array-nya. Di sini ada CUDA memcpy. Kemudian ada clock begin clock. Di sini comment out the function which help to calculate time. Di sini tuh nanti bakal ada di print hasil dari GPU time tersendiri. Time itu. Yang ini CPU-nya, time-nya nanti akan di print ke layar setelah kita memasukkan MN dan K tadi. Kemudian yang ini itu aja, komen, dibuat komentar. Kemudian ini ada bool equal sama dengan true. Pertama diinisialisasikan dulu. Kemudian ada looping, integer i,
di looping sampai dengan kurang dari left matrix X dan equal. Yang ini juga J juga untuk di looping sampai right matrix Y and equal. Kemudian nanti bila ini resa ini dikurangi dengan CPU time-nya nanti lebih besar. Oh, ini sama dengan 001. Oke. Jika maka equal-nya berubah jadi false. Kemudian nanti print not equal. Jika equal-nya false, maka results are not equal akan ke print di layar, akan muncul di layar, dan jika dia true maka dia results-nya are equal. Kemudian ada nih clean up-nya untuk free memorinya. Oke, selanjutnya untuk yang perkalian matriks ini kita pertama build dulu. Ini tadi udah aku build karena nggak tahu kenapa ini Visual Studio-nya agak lama, jadi aku recordnya di tengah-tengah. Oke, setelah rebuild-nya selesai, one succeed, 0 failed, and 0 skip, kita pilih local Windows debugger. Oke, ditunggu aja bentar. Oke, setelah ininya keluar, ini agak lama ya. Oke, kita masukkan matriksnya misalnya 2, 3, sama 4. Ini berarti matriks 2 kali 3 sama matriks 3 kali 4. Kita enter. Oke, kemudian GPU time-nya keluar 0,002240 ms. Kemudian CPU time-nya 0,00 ms. Mungkin ini di belakang komanya masih ada lagi ya. Pokoknya kemudian hasilnya equal. Terima kasih. Untuk yang perkalian matriks, selanjutnya lanjut ke transpose matriks. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang transform matriks. Algoritma kedua yang kami gunakan adalah algoritma nomor 22, yaitu transform matriks. File yang akan kita jalankan adalah file main.cu. Transform matriks adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Solusi paralel dan mekanisme prosesnya yaitu setiap elemen pada matriks yang ada diproses oleh satu thread. Jika ada 100 elemen pada matriks, maka akan diproses oleh 100 threads. Mekanisme processing dan mappingnya yaitu semua matriks di-copy ke GPU dengan menggunakan fungsi CUDA. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk compile transpose matrix, yaitu dengan pergi ke folder di mana tempat file CU berada. Kita coba buka CMD-nya. Nah, setelah itu kita ketik nvcc spasi main.cu, enter. Kita tunggu sebentar. Lalu sudah terbentuk library a.lib dan juga objek a.xp. Lalu kita ketik a.exe. Lalu enter. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini hasilnya. Sekian penjelasan